Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sofi Yunida Putri, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi di kelas akuntansi J. Nah, perkenalkan kami dari kelompok E yang akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur yang kami lihat dari laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya. Sebelum itu, perkenalkan saya Lutfi Alia dengan MPM belakang 260, dengan rekan saya Ervi Agisti 270, Ahmad Rafli 278, dan Eka Tama Atia NPM 288. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur yang akan kita analisa di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangannya. Yang pertama kita adalah perusahaan jasa. Di sini kami mengambil PT Alobank Indonesia Terbuka. Yang kedua ada perusahaan dagang yaitu Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur, kita mengambil dari Mustika Ratu Terbuka. Baik, kita lanjut ke perusahaan jasa terlebih dahulu. Kita menggunakan Alobank. PT Alobank Indonesia Terbuka atau Alobank adalah bank digital Indonesia yang menyediakan layanan perbankan berbasis aplikasi seperti AloPay dan AloPrime untuk mempermudah transaksi, tabungan, serta pinjaman digital. Nah, perusahaan ini itu merupakan transformasi dari PT Bank Harda Internasional setelah diakuisisi oleh PT Mega Corpora yang dimana itu dimiliki oleh Khairul Tanjung. Alobank sendiri itu resmi menjadi bank digital pada tahun 2021 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu lanjut ke laporan laba rugi di perusahaan jasa Alobank. Seperti yang bisa kita lihat di sini, sudah kami analisis tentang laporan laba rugi PT Alobank. Dan yang kami dapatkan dari pertemuan sebelumnya bahwa laporan laba rugi di perusahaan jasa itu tidak ada namanya akun penjualan, dan tetapi adanya akun pendapatan, di mana isinya dari laporan laba rugi ini itu pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang ada di dalamnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada beban operasional dan pendapatan operasional seperti itu. Dan juga kalau kita lihat tidak ada yang namanya beban pokok penjualan maupun beban pokok produksi, karena perusahaan jasa itu tidak menjual barang jadi atau barang yang berupa yang berwujud dan tidak melakukan kegiatan produksi, sehingga tidak ada kedua hal ini. Di sini ada dua akun yang saya garis bawahi dengan warna merah, yaitu akun pendapatan bunga dan pendapatan administrasi dan denda, di mana ada catatan atau rincian tersendiri di sampingnya, yaitu pendapatan bunga nomor 25 dan pendapatan administrasi pada nomor 28. Lalu di slide ini kita bisa melihat rincian dari dua akun yang sudah saya garis bawahi tadi. Ada pendapatan bunga yang di dalamnya itu terdapat kredit yang diberikan, lalu ada efek-efek dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk yang pendapatan administrasi dan denda itu merupakan rinciannya itu ada pendapatan administrasi, pendapatan penalti, dan pendapatan transaksi nasabah yang ada di PT Alobank Indonesia Terbuka. Seperti itu. Kita berlanjut pada laporan posisi keuangan di perusahaan jasa PT Alobank Indonesia Terbuka. Di sini kita juga sudah mencari di laman IDX laporan posisi keuangannya, dan bisa kita amati pula di sini di bagian aset bahwa tidak ada akun persediaan, dikarenakan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan seperti perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur yang memiliki persediaan barang dagang dan barang produksi seperti itu. Jadi aset yang ada di perusahaan jasa itu hanya ada kas dan
piutang. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erva Agistiardia Pramesti dengan nomor MPM belakang 270. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang yang kami pilih adalah PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, yaitu adalah salah satu perusahaan retail department store yang cukup terkenal di Indonesia. PT ini berdiri pada tahun 1978 dan mulai melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1996. Fokus bisnis ini adalah untuk menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari termasuk pakaian, sepatu, tas, kosmetik, dan barang-barang rumah tangga dengan konsep belanja satu atap. Perusahaan dagang dalam akuntansi adalah perusahaan yang membeli barang jadi dari pemasok atau produsen untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Keuntungan diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Dan dalam akuntansi, perusahaan dagang memiliki akun khusus seperti persediaan barang dagang, penjualan, dan harga pokok penjualan atau HPP untuk mencatat transaksi pembelian, penjualan, dan pengelolaan stok. Fokusnya adalah untuk mencatat arus barang dan pendapatan dari aktivitas perdagangan. Lalu caranya untuk kita tahu bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang apa melalui laporan keuangan mereka adalah dari melihat catatan laporan keuangan. Seperti pada laporan ini, pada catatan atas laporan keuangan nomor 1A tentang pendirian perusahaan, di bagian ini terdapat paragraf yang mengatakan bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan perdagangan. Lalu di sini terdapat laporan posisi keuangan bagian pertama, yaitu aset. Pada aset lancar terdapat akun aset yang mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun, seperti kas dan setara kas. Uang tunai atau setara kas seperti rekening bank atau deposito jangka pendek digunakan untuk kebutuhan operasional. Lalu juga ada piutang usaha dari pihak ketiga, itu adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan atau pihak ketiga karena penjualan barang secara kredit. Lalu ada piutang lain-lain, itu adalah uang yang dipinjamkan ke pihak lain, baik pihak berrelasi, misalnya anak perusahaan, maupun pihak ketiga di luar aktivitas utama perusahaan. Lalu yang keempat adalah investasi jangka pendek. Ini adalah investasi sementara dalam instrumen keuangan seperti saham atau obligasi yang mudah dijual. Lalu ada persediaan neto. Itu adalah stok barang dagangan yang siap dijual ke pelanggan termasuk barang yang dibeli untuk dijual kembali. Lalu yang keenam ada biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang telah dibayar sebelumnya, misalnya asuransi atau sewa yang manfaatnya akan diterima di masa depan. Lalu yang ketujuh adalah uang muka, pembayaran awal untuk pembelian barang dagangan atau jasa sebelum barang atau jasa diterima. Lalu, sedangkan di aset tidak lancar tertera akun aset yang dapat digunakan untuk operasi jangka panjang seperti yang pertama adalah aset tetap. Itu contohnya tuh seperti properti, peralatan atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung operasi seperti bangunan toko atau gudang. Akun ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Lalu yang kedua adalah uang muka pembelian aset tetap. Jadi ini tuh adalah pembayaran di muka untuk pembelian aset tetap seperti kendaraan operasional atau mesin kasir. Lalu yang ketiga adalah hak guna neto. Ini adalah hak untuk menggunakan aset berdasarkan kontrak sewa atau leasing. Lalu yang keempat adalah aset jaminan. Aset jaminan adalah jaminan keuangan yang mungkin dibayarkan kepada pihak ketiga, biasanya terkait operasional atau kontrak. Lalu yang kelima ada aset pajak tangguhan, yaitu akun pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak di masa depan. Lalu yang keenam adalah aset tidak lancar lainnya, aset jangka panjang yang tidak termasuk dalam kategori aset tetap seperti investasi strategis. Lalu dalam bagian kedua, laporan posisi keuangan tertera liabilitas dan ekuitasnya. Dan akun-akun pada liabilitas adalah akun yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun, seperti yang pertama, utang usaha dari pihak ketiga. Ini adalah utang kepada pemasok atas pembelian barang dagangan secara kredit. Lalu yang lain adalah utang lain-lain. Ini adalah kewajiban non-operasional kepada pihak ketiga. Lalu yang ketiga adalah utang pajak. Ini adalah pajak terutang yang belum dibayar.
Lalu yang keempat adalah beban akrual. Ini adalah beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar, seperti gaji karyawan atau bunga pinjaman. Lalu yang kelima ada bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo pada 1 tahun. Ini adalah liabilitas sewa, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo pada 1 tahun. Lalu selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas ini adalah liabilitas yang pelunasannya melebihi 1 tahun. Di sini ada liabilitas imbalan kerja karyawan. Ini adalah kewajiban perusahaan kepada karyawan seperti dana pensiun atau pesangon. Lalu ada liabilitas sewa. Ini adalah kewajiban membayar sewa untuk jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo pada 1 tahun. Lalu yang selanjutnya ini adalah total liabilitas jangka panjangnya. Lalu ada total liabilitas pendek dan panjangnya. Selanjutnya di akun yang tertera di ekuitas adalah akun yang termasuk komponen kepemilikan perusahaan, seperti yang pertama adalah modal saham. Ini adalah nilai saham yang diterbitkan perusahaan dengan nilai nominal Rp50 per saham. Jadi total modal yang ditempatkan dari setor penuh senilai 354.800 juta. Lalu yang kedua adalah tambahan modal di setor neto. Ini adalah dana tambahan yang diterima dari pemegang saham di luar nilai nominal saham. Lalu yang ketiga adalah saham treasury. Ini adalah saham perusahaan yang dibeli kembali untuk keperluan tertentu sehingga mengurangi total ekuitas. Lalu yang keempat adalah telah ditentukan penggunaannya. Ini adalah cadangan wajib atau dana khusus. Lalu ada yang belum ditentukan penggunaannya. Ini adalah laba yang belum dialokasikan untuk dividen atau investasi. Lalu ada penghasilan dalam tanda kurung rugi komprehensif lainnya neto. Ini adalah akumulasi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Lalu selanjutnya ini adalah total liabilitas dan ekuitasnya, yang mencerminkan keseimbangan total aset. Selanjutnya ini adalah laporan laba ruginya. Jadi di laporan laba ruginya ada bagian pendapatan, dan di bagian pendapatan ada penjualan barang beli putus, yang artinya adalah pendapatan dari penjualan barang dagang yang dibeli secara penuh dari pemasok, bukan konsinyasi, dan dijual kembali kepada konsumen. Ini adalah sumber pendapatan utama perusahaan. Lalu ada komisi penjualan konsinyasi. Ini adalah pendapatan berupa komisi dari penjualan yang dapat dititipkan oleh pihak lain atau pemasok kepada perusahaan tanpa perusahaan membeli barang tersebut. Perusahaan hanya mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang konsinyasi. Lalu ada bagian BPP atau beban pokok penjualan barang beli putus. Ini adalah beban langsung yang dikeluarkan untuk membeli barang dagangan yang dijual oleh perusahaan. Ini mencangkup harga beli barang dari pemasok tanpa termasuk biaya operasional lainnya. Selisih antara total dan pendapatan dan BPP menghasilkan laba bruto. Lalu dalam laba bruto ini adalah hasil selisih antara total pendapatan dengan beban pokok penjualan. Ini menunjukkan laba awal sebelum dikurangi beban operasional dan beban lainnya. Lalu di dalamnya ada beban penjualan. Ini adalah beban yang dikeluarkan untuk mendukung aktivitas penjualan, seperti promosi, pemasaran, dan distribusi barang. Lalu ada beban umum dan administrasi. Ini adalah beban yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan secara umum, seperti gaji karyawan, biaya listrik, sewa kantor, dan kebutuhan administrasi lainnya. Ini adalah komponen beban terbesar dalam laporan ini. Lalu ada pendapatan lainnya. Ini adalah penghasilan tambahan di luar aktivitas utama perusahaan, seperti pendapatan dari sewa atau hasil investasi. Lalu ada beban lainnya. Ini adalah beban yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas utama perusahaan, seperti kerugian akibat aset tidak terpakai atau denda operasional. Lalu ada laba usaha. Laba usaha adalah selisih antara laba bruto dengan total beban operasional. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya.
Lalu di sini ada beban pajak penghasilan yang artinya adalah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan atas laba yang diperoleh. Setelah dikurangi pajak, perusahaan mencatat laba tahun berjalannya. Lalu ada penghasilan komprehensif lain. Ini adalah keuntungan atau kerugian dari instrumen keuangan seperti investasi yang dapat direklasifikasi ke laba rugi di masa depan. Lalu selanjutnya adalah total laba ruginya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur. Jadi yang saya pelajari kemarin, perusahaan manufaktur itu berbeda dengan perusahaan lainnya, yang dimana perusahaan manufaktur ini adalah suatu jenis perusahaan yang dimana perusahaan ini itu membuat barang dari bahan baku menjadi barang jadi atau siap jual. Jadi ada itu nanti beban overhead pabrik, habis itu beban tenaga kerja langsung sama bahan baku. Nah, perusahaan manufaktur kali ini tuh saya ambil itu Mustika Ratu, yang dimana Mustika Ratu Tbk ini adalah perusahaan Indonesia yang bergerak dalam produksi dan distribusi kosmetik herbal tradisional, minuman kosmetik herbal tradisional, minuman kesehatan dan lain sebagainya. Didirikan pada tahun 1978 oleh Muryati Sudibyo dengan kantor pusat di Geraha Mustika Ratu, Jakarta Selatan. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode MRAT. Lalu kita masuk di laporan posisi keuangannya PT Mustika Ratu. Di aset, yang pertama aset itu tuh dibagi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang aset lancar itu dalamnya ada kas, ada piutang usaha, ada piutang lain-lain, persediaan, pajak, biaya dibayar di muka, uang muka pemasok. Lalu aset tidak lancar itu ada aset tetap, uang jaminan, aset pajak tangguhan, dan aset tidak lancar lainnya. Lah, aset tidak lancar itu kayak aset yang diamortisasi selama 5 tahun. Kalau di penjelasannya itu ada counter, ada back wall, ada counter image, dan post material yang dipajang dan ditempatkan selama toko atau counter menjual produk-produk identitas. Selanjutnya kita masih di laporan posisi keuangan, kita masuk di liabilitas dan ekuitas. Di liabilitas jangka pendek, di liabilitas itu dibagi dua, sama seperti perusahaan dagang, ada jangka pendek sama jangka panjang. Lah, yang jangka pendek itu yang dibayar kurang dari 1 tahun, kalau yang jangka panjang itu dibayar lebih dari 1 tahun. Nah, di dalam liabilitas jangka pendek itu ada utang bank jangka pendek, yang pastinya itu kita bayar utang tersebut itu kurang dari 1 tahun, hitungan bulan lah. Lalu ada utang usaha, utang lain-lain, pinjaman pihak berelasi, itu tuh kayak afiliasi gitu. Utang pajak, beban akrual ini beban-beban seperti beban-beban utilitas kalau saya baca di laporan tersebut. Terus ada utang dividen, ada pendapatan terima di muka gitu. Lalu kalau yang jangka panjang itu yang lebih dari 1 tahun, jadi ada jangka panjang setelah dikurangi banyak 1 tahun, ada utang bank. Utang bank di sini nominalnya kan 26 juta atau miliar ini lebih gitu. Jadi kan gak mungkin kan kita bayar kurang dari 1 tahun. Lalu ada liabilitas imbalan kerja lah. Liabilitas imbalan kerja itu kayak apa, pesangon, terus gaji insentif, terus bonus-bonus segala macem. Nah, nanti di bawahnya itu ada jumlah liabilitas, itu jumlah dari liabilitas jangka pendek ditambah jangka panjang. Lalu kita masuk di ekuitas. Di ekuitas ini dalam modal saham ya, dengan nilai nominalnya itu Rp125 per lembar saham, dengan modal dasarnya itu 800 juta. Lalu ditambah semua dengan jumlah ekuitas akhir itu 401 juta miliar ini sekian. Lalu jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu 634 juta sekian. Seperti kita masuk di laba ruginya PT Mustika Ratu.
Yang pertama itu ada penjualan bersihnya itu yang terdapat 300 juta sekian dan HPP-nya itu 128 juta sekian. Nah, didapatkan itu laba brutonya itu laba kotor. Jadi laba yang masih belum dikurangi dengan beban-beban lainnya yaitu 172 juta sekian. Lalu kita kurangi lagi dengan beban penjualan, beban administrasi, rugi selisih kurs, pendapatan lain dan pendapatan lain-lain bersih. Lalu dan didapatkan hasilnya itu 176 juta sekian. Ya, jadi 172 juta dikurangi dengan 176 itu rugi 4.400.000 sekian. Lalu kita kurangi lagi dengan beban keuangan dan ditambah dengan pendapatan keuangan. Nah, beban keuangan ini itu seperti bunga bunga dari utang. Jadi kan ada utang nih, ada utang usaha lah, utang tersebut kan ada bunganya lah, bunga tersebut itu masuk di beban keuangan. Nah, kalau dari pendapatan keuangan itu pendapatan yang kita dapat dari investasi. Jadi PT Mustika Ratu ini melakukan investasi lah, dividen dari investasi tersebut itu masuk di pendapatan keuangan. Nah, beban keuangannya itu 13 juta sekian dan pendapatan keuangannya itu 5 juta. Nah, lalu 4 juta dengan total 8 juta 700 sekian. Nah, lalu rugi 4 juta ditambah dengan rugi 8 juta itu 13 juta sekian. Ini tuh belum dikurangi sama pajak penghasilan ya. Lalu kita kurangi lagi, kita masuk di pajak. Nah, beban pajak penghasilan itu ada kini sama tangguhan. Nah, yang kini itu beban pajak di tahun ini gitu. Kalau yang tangguhan itu beban pajak yang belum dibayarkan dari tahun sebelumnya gitu. Yaitu yang terkini itu 660 juta sekian dan yang tangguhan itu 240 juta sekian lah. Dari kedua ini ditambah mendapatkan 917. Nah, rugi 13 tadi itu ditambah dengan 917 itu jadi rugi laba tahun berjalannya itu 14.113. Nah, lalu kita tambah lagi dengan penghasilan komprehensif lain. Yang saya tahu dari penghasilan komprehensif itu penghasilan keseluruhan dari perusahaan tersebut. Dengan hasil akhir itu 4.600.000. Jadi 14 juta dikurangi dengan 4 juta masih rugi 9.400.000. Lalu kita masuk di laba rugi lanjutannya PT Mustika Ratu. Kan ada dua, ada rugi yang dapat diatribusikan kepada, lalu ada rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada. Ada dua, jadi disebutkan ada dua pemilik, yaitu pemilik entitas induk dan kepentingan dan pengendali. Nah, kalau pemilik entitas induk ini itu merupakan yang punya atau CEO dari perusahaan tersebut, pemilik perusahaan lah. Nah, kalau kepentingan pengendali itu investor-investor. Nah, kalau yang atas yang dapat diatribusikan itu tuh hasilnya tuh sama dengan yang rugi tahun berjalannya itu 14.113 sekian. Nah, kalau yang bawah yang rugi komprehensifnya itu sama seperti penghasilan komprehensif lainnya, yaitu 9.494 sekian. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Eka Tama Atiasari, NPM belakang 288. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan mendasar ketiga laporan keuangan pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang pertama, pada laporan laba rugi. Perusahaan jasa tidak memiliki HPP, hanya mencatat pendapatan dan beban operasional. Pada perusahaan dagang menggunakan HPP dari persediaan barang dagangan untuk menghitung laba kotor sebelum dikurangi beban operasional. Pada perusahaan manufaktur menggunakan HPP dari harga pokok produksi
dan mencatat biaya produksi, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, sebelum menghitung laba kotor dan laba bersih. Selanjutnya pada laporan posisi keuangan, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan sehingga aset lancar hanya berupa kas dan piutang. Pada perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagangan yang dicatat dalam aset lancar. Dan pada perusahaan manufaktur memiliki 3 jenis persediaan dalam aset lancar, yaitu persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.